Kalau tips dari aku sih jangan takut coba. Jangan takut. Pokoknya jangan takut. Apapun yang ada di depan kamu. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini saya bersama Mbak Nisla. Mbak Nisla ini adalah salah satu project manager di Refactory. Mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Nisla bisa perkenalan sendiri ya ke teman-teman ya. Makasih Mas Limin. Oke, saya Rodliato Nihlah Hidayati. Di sini dipanggil Nihlah. Saya di sini juga sebagai project manager. Mbak Nisla sebagai project manager di Refactory sudah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Oke, pengalaman 2 tahun ya. Mungkin sebelumnya nih, sebelum masuk ke Refactory ini, kalau boleh tahu untuk background pendidikan Mbak Nisla sendiri? Kalau aku background pendidikannya relate ya sama yang aku kerjain sekarang. Dulu aku di S1 Teknik Informatika. Jadi untuk project manager sendiri yang nggak bercabang lah atau bukan yang nggak relate dari apa yang udah aku kuliahin dulu. Oke. Masuk ke project manager sendiri. Apa sih yang membuat motivasi Mbak Nisla sendiri untuk tertarik dengan PM ini? Kalau project manager sih, aku awalnya nggak di PM Mas. Jadi aku awalnya dari admin. Beberapa bulan aku di admin, langsung ditawarin jadi PM. Tapi itu juga dengan catatan aku harus probation dulu. Jadi selama probation itu ya aku benar-benar belajar lah. Nggak cuma sekedar teori yang aku dapat di kuliahku dulu, tapi juga bersamaan dengan prakteknya juga gitu. Jadi semakin buat aku penasaran dan semakin ya udah ternyata ini passionku di sini gitu. Oke. Menemukan passion dari admin ya. Iya. Kemudian ke project manager sendiri nih. Selama 2 tahun di Refactory nih Mbak nih. Kan banyak tuh Mbak Nisla sendiri menghandle banyak project, mungkin reporting dan sebagainya. Ya. Pengalaman yang mungkin terkesan nih dari Mbak Nisla di project manager sendiri, di project apa, dan mungkin di situ Mbak Nisla kontribusinya seperti apa? Kalau pengalaman sih ya mungkin lebih ke project-project yang dari luar ya Mas ya. Karena pertama tantangan bahasa. Karena juga kan awal-awal aku di sini tuh kan bisa dibilang aku pasif berbahasa Inggris ya. Siapa yang nggak takut pertama kali ditawarin project langsung bahasa Inggris kan? Pasti kan ada rasa takut, ada rasa ya pokoknya nggak berani mencoba awalnya. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin dicoba, ternyata asik juga gitu loh. Okay. Jadi nggak cuma sekedar kita di project Indo aja, di Refactory ini juga banyak project-project yang dari luar negeri, dari Singapura, itu juga lumayan banyak. Dan di situ juga aku jadi banyak belajar. Banyak hal yang aku nggak tahu sebelumnya, jadi tahu gimana cara berkomunikasi dengan baik dengan klien, baik di luar maupun baik di luar maupun di dalam negeri gitu sih Mas. Mungkin kalau dari sisi pengalamannya sih yang aku dapat ya itu tadi sih cara berkomunikasi yang tadinya aku sangat malu untuk berbicara di depan banyak orang, sekarang jadi punya skill komunikasi yang menurutku sih lumayan. Di project manager sendiri, apa sih yang udah didapat dari Mbak Nisla selama 2 tahun di Refactory ini? Banyak sih ya Mas. Komunikasi, kerja sama tim, cara handle project, cara buat report yang ya kalian tahu sendiri report dari perusahaan BUMN sebanyak apa. Jadi itu juga salah satu challenging selama 2 tahun di sini sih Mas. Oke. Mungkin Mbak Nisla bisa kasih tips ataupun mungkin motivasi untuk di luar sana nih yang pengen belajar tentang perprojekan manager ini, yang mungkin di luar sana masih ragu-ragu ataupun takut untuk memulai. Ada nggak sih tips dari Kak Nisla sendiri? Kan Kak Nisla di sini udah 2 tahun tuh, udah banyak menghandle project dan banyak pengalaman yang didapat juga dari situ nih. Tips untuk teman-teman mungkin. Kalau tips dari aku sih jangan takut coba. Jangan takut. Pokoknya jangan takut. Apapun yang ada di depan kamu, semuanya itu tuh bisa kamu handle sebenarnya. Cuman balik lagi ke diri kamu berani atau enggak. Semakin kamu berani, semakin kamu
apa ya, semakin kamu men-challenge dirimu untuk jadi yang lebih, pasti kamu bakal dapat apa yang kamu mau. Mungkin sharing-sharing kita di episode kali ini Mbak Nisla. Terima kasih untuk kontribusinya selama 2 tahun di Refactory sendiri. Siap. Banyak pelajaran yang mungkin bisa Mbak Nisla tularkan di luar sana. Apapun yang didapat di sini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat mungkin buat orang lain juga. Terima kasih Mbak Nisla atas waktunya. Terima kasih, Semoga Mas. sukses ke depannya. Amin. Sampai ketemu Terima lagi. kasih juga Mas Limi.